Ketika kita bicara soal inovasi ya, itu biasanya identik dengan startup. Karena sampai saat ini ya, kebanyakan inovasi itu datang dari startup. Karena memang dari segi skala perusahaannya yang kecil membuat inovasi itu mudah dilakukan dan cepat. Tapi bukan berarti perusahaan besar atau korporat itu tidak dapat berinovasi. Di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan besar atau korporat untuk melakukan inovasi. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast. Inovasi dapat dikatakan sebuah disrupsi di dunia. Di bidang apapun pasti ada inovasi. Tanpa adanya inovasi ya, dunia itu hanya akan berputar di satu titik saja. Justru karena adanya inovasi, dunia itu dapat berkembang sedemikian rupa sampai di masa modern ini. Dan inovasi itu tidak melulu soal teknologi. Inovasi dapat terjadi di bidang lain yang tentunya hal itu membuat adanya kemajuan di bidang tersebut. Cuma memang kebanyakan saat ini inovasi itu datang dari perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan baru atau yang dapat dikatakan sebagai startup. Untuk perusahaan besar atau korporat itu cukup sulit melakukan inovasi karena dari skala perusahaan yang sudah besar membuat terjadinya perubahan itu dapat berpengaruh kepada keseluruhan organisasi. Tapi bukan berarti perusahaan besar atau korporat itu tidak dapat melakukan inovasi. Mereka dapat melakukan inovasi dengan cara-cara tertentu. Di sini gue udah ngerangkum beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan besar atau korporat untuk melakukan inovasi. Langsung aja mari kita bahas poin atau cara yang pertama. Cara yang pertama adalah cara yang paling basic, yaitu mereka membuat inovasi itu sendiri. Cara ini bisa dibilang cara yang paling banyak memakan resource karena mereka melakukan inovasi itu dari hilir ke hulurnya benar-benar dengan resource mereka sendiri. Dimana proses untuk membuat inovasi itu biasanya mereka udah punya SOP-nya. Mulai dari brainstorming, kemudian validasi ide, kalau ngebuat produk tentunya ada prototyping, kemudian seterusnya mengikuti step-step yang sudah ada. Langkah-langkah SOP atau step-step yang gue sebutin tadi itu biasanya mereka ambil atau mereka adopsi dari framework yang sudah ada. Dan cara mengadopsi framework ini biasanya mereka langsung ambil dari luar, atau yang paling proper itu adalah mereka minta di training oleh trainer tertentu. Jadi sebelum masuk ke SOP-nya itu mereka di training dulu, dan itu makan waktu juga kan trainingnya. Kemudian setelah mereka training, kemudian mereka itu mulai mengimplementasi framework tadi atau SOP tadi. Mereka itu harus melibatkan stakeholder-stakeholder yang ada di dalam perusahaan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah mereka itu harus bisa menyatukan visi misi antara stakeholder. Karena stakeholder itu kan biasanya datang dari divisi yang berbeda, dan setiap divisi itu punya kepentingan, punya syarat dan ketentuan yang harus diikuti lah di setiap divisi. Sehingga ketika mereka itu menyatukan satu kepala, harus bisa mengakomodir jalan tengah antar divisi. Menyatukan visi misi antar stakeholder ini bisa dibilang memakan waktu yang sangat lama dan juga energi yang lumayan besar karena ya biasanya banyak debat di sini. Intinya untuk bisa menciptakan inovasi dari awal sampai akhir, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk berinovasi sampai produk atau inovasi itu di launching, tentunya memakan banyak uang juga, karena kan untuk operasional tetap berjalan. Makanya perusahaan besar atau corporate itu kalau melakukan inovasi sendiri, itu memakan resource yang sangat-sangat banyak. Makanya jangan heran kalau perusahaan besar atau corporate itu sebisa mungkin menghindari melakukan inovasi yang besar. Mungkin kalau yang kecil-kecil yang nggak memakan banyak waktu atau resource itu mereka masih mau lah. Tapi kalau yang udah memakan waktu panjang, kemudian inovasinya tergolong besar, biasanya dihindari. Oleh karena itu mereka biasanya mencoba cara-cara lain. Salah satunya adalah di cara yang kedua, yaitu mereka meniru karya perusahaan lain. Kenyataan di lapangan ya, banyak perusahaan korporat itu enggan melakukan inovasi kalau dari awal atau tanpa bukti. Dan hanya segelintir perusahaan yang berani melakukan inovasi dengan chance kegagalan dan keberhasilan itu 50-50. Bahkan ada yang lebih kecil dari itu keberhasilannya. Nah, biasanya perusahaan yang tidak berinovasi atau tidak berani berinovasi itu melihat perusahaan lain yang lagi mencoba inovasi. Mereka yang memantau. Ketika perusahaan yang berinovasi tersebut berhasil, artinya jalan yang ditempuh adalah jalan yang aman. Makanya perusahaan yang tidak melakukan inovasi itu akhirnya meniru cara tersebut karena sudah terbukti jalan. Dan namanya juga meniru ya, biasanya ya bisa ditiru plek 100% atau mungkin disesuaikan sedikit lah, karena kan setiap perusahaan itu punya struktur yang berbeda-beda. Kenapa perusahaan yang tidak berinovasi melakukan cara ini? Karena ya mereka melihat cara ini adalah cara terbaik untuk menghemat resource. Karena mereka udah nggak perlu pusing-pusing mikirin ide, kemudian validasi ide,
Kemudian kalau udah ada produknya, mereka itu udah nggak perlu lagi yang namanya testing produk, tes pasar. Ya mungkin tes-tes sedikit lah, nggak yang tes full, bener-bener memperkenalkan ke masyarakat. Karena sudah diperkenalkan oleh si kompetitornya, perusahaan lain yang berinovasi tadi. Mereka tinggal menyatukan visi misi stakeholder, ingin melakukan cara ini atau tidak. Sehingga ya dari sisi resource waktunya itu memakan waktunya sedikit. Tidak sebanyak kalau mereka itu berinovasi dari nol. Tapi bukan berarti kalau mereka itu meniru inovasi perusahaan lain itu pasti berhasil ya, enggak. Ada kok yang meniru tapi ujung-ujungnya gagal juga. Cuma balik lagi, karena resource yang dikeluarkan sedikit, hitungannya sih nggak rugi-rugi amat kalau tiruannya gagal. Contoh kasusnya yang paling dekat itu mungkin dari cara yang pertama dulu, itu dari Twitter atau X yang ngeluarin fitur centang biru berbayar. Dimana mungkin kalian itu kalau ngikutin aware bahwa mereka itu ngerilis fitur centang biru berbayar aja butuh waktu yang lama, di cancel beberapa kali kan. Kemudian dari segi biaya itu juga melakukan penyesuaian beberapa kali. Dan fitur yang ditawarkan juga ditweak beberapa kali. Intinya banyak sekali terjadi perubahan. Lalu ketika Twitter atau X itu sudah melaunching centang biru berbayar, beberapa bulan kemudian sosial media lain yaitu Instagram, Facebook akhirnya mengeluarkan fitur yang serupa, centang biru berbayar. Kenapa? Karena ya dari sisi Twitter atau X itu dianggap berhasil. Dan banyak user yang mau membayar untuk mendapatkan centang biru. Twitter aja orang mau, apalagi Instagram yang lebih populer. Kalau dilihat dari kasus ini kan, si Twitter atau X itu udah capek-capek melakukan riset, kemudian testing sana-sini untuk si fitur centang biru berbayar. Si Instagram tiba-tiba ngopi aja gitu pas udah launching. Dan jeda waktu yang dibutuhkan untuk mengcopy itu kan nggak makan sampai setengah tahun, cuma beberapa bulan aja setelah launching. Artinya kan dari sisi Instagram ini sudah mengawasi, wanti-wanti kalau memang fitur ini jalan, mereka juga tinggal launching aja. Jadi dapat dibilang kalau cara satu itu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan highlight, mendapatkan attention, mendapatkan viralnya. Tapi kalau cara kedua itu untuk perusahaan yang mengincar safety, keamanan. Dan juga kalau dari sisi eksekusi jauh lebih baik dari perusahaan yang semula mengusung ide tersebut, mereka bisa mencuri highlightnya. Nah ini yang lumayan bahaya nih. Makanya jangan heran kalau banyak perusahaan yang menghindari cara pertama, karena mereka udah capek-capek ngeluarin resource, yang dapat untungnya perusahaan lain. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga dilakukan perusahaan korporat untuk berinovasi adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi di sini perusahaan itu memanfaatkan inovasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain, kemudian diintegrasikan dengan perusahaan mereka. Jadi bisa dibilang mereka itu minta bantuan perusahaan lain. Mereka bekerja sama, partnership. Tentunya ya kelebihan dari cara ini adalah ya dari sisi resource perusahaan itu yang digunakan tidak terlalu banyak. Justru mereka itu menggunakan resource dari perusahaan lain yang memang resource-nya itu ditujukan untuk itu, untuk inovasi tersebut. Dari sisi perusahaan yang bekerja sama di sini, mereka tinggal mengeluarkan biaya untuk menggunakan inovasi tadi. Biasanya itu disebutnya dengan fee. Tapi tentunya ada juga cara pembayaran yang lain, tergantung dari kerjasamanya. Kekurangan dari cara ini adalah mencari jalan titik tengah dalam kerjasamanya. Term and condition-nya itu harus disesuaikan antar perusahaan. Ini mirip dengan cara menyatukan visi misi antar stakeholder, cuma bedanya ini stakeholder antar perusahaan. Tentunya ya dari proses diskusi awal sampai tanda tangan kontrak itu memakan waktu yang lumayan banyak, resource waktunya juga termakan banyak. Tapi berbeda dengan cara ke-1, di mana kalau cara ke-1 biasanya stakeholder itu difokuskan untuk melakukan inovasi sehingga waktu dan uangnya terbuang di sana. Bahkan bisa berdampak kepada operasional perusahaan. Tapi kalau mereka itu memutuskan bekerja sama dengan perusahaan lain, mereka cukup fokus ke bagian diskusi dan tanda tangan kontrak aja. Tapi dari sisi operasional itu tetap berjalan antar perusahaan. Sehingga dari sisi operasional itu masih dapat berjalan dengan baik. Kekurangan lainnya adalah karena inovasi ini berbasis kontrak. Kalau kontraknya habis dan tidak diperpanjang, artinya inovasi tersebut bisa dicabut, bisa hilang dari perusahaan tersebut. Dan dampaknya ya kalau perusahaan tersebut sebenarnya menjadi lebih baik karena berinovasi, bakalan kembali ke titik sebelum mereka berinovasi. Yang tentunya kalau di titik itu mereka itu jauh lebih buruk. Jadinya kalau inovasi tersebut dicabut, perusahaan tersebut mengalami penurunan. Kemudian cara yang keempat, perusahaan besar atau korporat mengakuisisi perusahaan startup. Namanya juga startup, perusahaan yang identik dengan inovasi. Banyak perusahaan startup yang mendapatkan highlight ketika mereka itu merilis hasil inovasi mereka, merilis produk mereka.
Dan dari sana ternyata banyak perusahaan besar yang melakukan investasi di perusahaan tersebut, banyak yang mengakuisisi juga. Karena mereka itu ingin ikut andil dalam inovasi perusahaan tersebut. Mereka ingin numpang tenar lah dari inovasi perusahaan tersebut, startup tersebut. Kelebihan cara ini tentunya adalah memangkas waktu untuk inovasi karena mereka beli inovasi yang sudah ada. Kemudian kelebihan lainnya adalah mereka bisa membeli murah dalam tanda kutip untuk inovasi tersebut. Tapi dengan potensi perusahaan untuk growth dan mendapatkan validasi yang besar itu juga lumayan tinggi. Sehingga keuntungan mereka di masa depan itu bisa jauh lebih besar. Kekurangan yang pertama dari cara ini adalah tentunya mereka itu harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu untuk membeli perusahaan atau startup tadi kan. Dimana kalau mereka itu membeli startup dengan inovasi yang belum tervalidasi, yang pasti itu murah. Tapi mereka tetap harus ngeluarin uang untuk operasional perusahaan atau startup tadi dan juga untuk biaya promosinya. Intinya mereka itu beli murah tapi dari operasionalnya yang gede. Tapi kalau mereka itu beli perusahaan atau startup yang inovasinya itu sudah tervalidasi, sudah jalan di pasar, mereka itu belinya dalam jumlah yang besar karena valuasi perusahaannya juga udah pasti besar kan. Tapi dari sisi operasional biasanya kalau dari segi cash flow-nya itu udah oke, di mana mereka itu udah bisa beroperasional sendiri dengan dana sendiri atau kas perusahaannya, ya berarti dari sisi perusahaan yang besar itu nggak perlu mendanai. Mungkin mendanai kalau dalam konteks ada 1 tahun yang lagi rugi, mereka yang bantu nutup, ada seperti itu. Makanya jangan heran investor sekarang itu mindsetnya udah berubah. Mereka udah nggak mau investasi di perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip baru launching kemudian belum tervalidasi idenya. Mereka juga udah nggak mau beli perusahaan dengan validasi yang gede tapi dari segi cash flow-nya itu masih rugi terus. Ya pakai logika aja. Mereka itu belinya udah mahal kemudian masih harus ngeluarin biaya operasional dalam jumlah besar setiap tahun. Ya mana mau, untungnya kapan? Jadi bisa dibilang perusahaan-perusahaan besar atau corporate yang mengakuisisi perusahaan baru atau startup itu mereka bertindak sebagai investor. Oke, jadi itulah beberapa cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan besar atau corporate untuk berinovasi. Sekali lagi, inovasi itu bukanlah hal yang mustahil dilakukan oleh perusahaan besar. Cuma memang, karena skalanya yang terlalu besar, biasanya membutuhkan waktu yang lumayan panjang juga untuk bisa menerapkan inovasi ini di seluruh struktur perusahaannya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa inovasi itu pun tidak 100% selalu berhasil. Ada kemungkinan untuk gagal juga, makanya dari sisi resiko, bagi perusahaan besar itu inovasi lumayan tinggi. Makanya jangan heran banyak pengamat bisnis itu yang lumayan sering mengapresiasi perusahaan besar ketika mereka itu memutuskan untuk melakukan inovasi dalam skala yang besar juga. Karena ya memang sebesar itu resikonya. Well, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you next time di episode selanjutnya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.